Pemirsa, permohonan rehabilitasi narkoba terhadap artis Onadio Leonardo atau ONAT disetujui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta. Ya, ONAT akan segera dirujuk guna jalani proses rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta merekomendasikan artis Onadio Leonardo atau ONAT untuk direhabilitasi terkait narkoba sesuai dengan permohonan keluarga. BNNP Jakarta menyetujui asesmen ONAT lantaran artis tersebut tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan tak terlibat jaringan pengedar. Rencananya ONAT akan direhabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia Lebak Bulus, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif ONAT menggunakan narkoba karena memiliki masalah pribadi. Sementara itu polisi juga menyebut ONAT masih berstatus sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa diduga alami gangguan kejiwaan usai bercerai dengan istrinya, seorang anak nekat pukul ibu kandungnya hingga tewas di Jember, Jawa Timur. Sang ibu tewas di lokasi usai dipukul dengan alat besi vulkanisir ban dalam di rumahnya. Video amatir memperlihatkan pasca aksi penganiayaan anak kandung terhadap ibunya di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa, Jember, Jawa Timur. Pelaku Imam Ghazali memukul bagian kepala ibu kandungnya dengan alat besi vulkanisir ban dalam di rumahnya hingga korban tewas di lokasi kejadian. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis mengetahui Susiati tewas di tangan anaknya sendiri. Sementara tetangganya terlihat berkerumun di lokasi kejadian. Tim Inafis melakukan olah TKP. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Jenggawa untuk divisum. Diduga menurut keterangan dari pihak keluarga itu pelaku mengalami depresi setelah percaya dengan istrinya. Bersama barang bukti alat vulkanisir, pelaku diamankan di Polsek Jenggawa. Pelaku akan dibawa ke RSD Subandi untuk menjalani pemeriksaan jiwa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. 5 teras rumah warga ambles akibat abrasi saluran air sekitar permukiman di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Ya, tak hanya pagar dan tembok, sebagian badan jalan ikut amblas. Ini kapan rubuhnya? 3 rumah warga di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, rusak parah karena ambles terkikis air selokan. Beberapa dinding rumah retak hingga pagar rumah roboh. Selain itu, rumah warga lainnya juga alami rusak ringan. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Perbaikan saluran air dilakukan karena ada kemiringan aspal jalan. Pengerjaan ini ya, ini di luar dampak, di luar dugaan. Akhirnya ketarik ya, terjadinya kayak gini. Dari abrasi juga pengaruh. Memang awalnya memang dari abrasi, memang saluran ini memang udah tua juga. Oh, bersih saluran. Ini udah lama ini. Sampai ke jalan ini udah. Nah, ini kenapa kok bisa yang ini bisa rubuh? Nah, ini kita mau dikaji dari pihak SDA untuk kedepannya. Ini sejumlah warga memasang tiang besi sementara dan tumpukan karung pasir agar tembok rumah tidak roboh lebih parah. Perbaikan saluran ini telah diserahkan ke bagian sumber daya air SDA untuk dikaji ulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Akibatnya fasilitas umum serta pohon berukuran besar tumbang terbawa angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah detik-detik angin puting beliung terekam kamera warga di kawasan Jalan AH Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung.
Angin memporak-porandakan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, angin puting beliung terjadi hanya sebentar. Namun puluhan kios hancur akibat diterjang angin puting beliung. Puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian angin puting beliung ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang hanyut saat bermain di Sungai Getas Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Ya, 3 korban ditemukan meninggal dunia, 3 korban lainnya masih hilang. Ketika jenazah mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Getas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo, Kendal, setelah sebelumnya divisum dan diidentifikasi di Puskesmas Singorojo 1. 3 jenazah korban yakni Rizka Amalia dan Syifa Nadila, keduanya warga Pemalang, serta Muhammad Labib Rizki, warga Pekalongan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. Dari 6 korban yang hanyut itu ditemukan 3. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres, karena di sini juga sudah visum, sudah dilakukan. Ada tadi termasuk untuk penjahitan karena ada yang luka segala macam, itu sudah selesai dan kemudian akan dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Pencarian karena memang protapnya itu jam 6, jam 18 itu dihentikan. Pemantauan 24 jam, tapi pencarian memang protapnya jam 18 dihentikan, mulai dilanjutkan lagi besok jam 07. Jenazah dibawa beriringan menggunakan ambulans ke RSUD Suwondo, Kendal. Nantinya ketiga jenazah tersebut diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Ya, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Edi Prayitno di Bendungan Juro, Kendal, Jawa Tengah. Ya, Edi, bagaimana proses pencarian korban hari ini? Oke, terima kasih rekan Yasmin dan Togi. Saat ini saya berada di Bendungan Juro di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, di titik lokasi pencarian mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Desa Getas Selasa kemarin. Titik ini menjadi lokasi pencarian oleh tim gabungan karena jenazah ketiga yang kemarin ditemukan sudah ditemukan sekitar 15 km dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan menentukan ada 3 titik pencarian, yaitu di lokasi kejadian sendiri, terus di Jembatan Singorojo, dan 1 lagi di Bendungan Juro. Demikian. Ya, rekan Edi, untuk selanjutnya kan ada 3 orang yang masih dalam pencarian. Apa yang menjadi kendala untuk mencari korban lainnya? Ya, dapat saya laporkan sekitar pukul 8.30 tadi 1 jenazah lagi ditemukan di sekitar gedung Desa Getas. Identitas masih belum bisa dipastikan, namun berjenis kelamin laki-laki. Korban kini dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Dr. Suwondo. Untuk pencarian sendiri terkendala dengan terjalnya medan, terus curah hujan juga masih cukup tinggi dari atas. Dikhawatirkan jika tim SAR melakukan penyisiran di sungai, terjadi banjir bah susulan seperti yang terjadi saat mahasiswa KKN UIN tersebut bermain air. Demikian, Mas. Ya, untuk dipastikan berapa lagi korban yang harus dicari? Gimana, Pak? Untuk dipastikan berapa korban lagi yang masih dalam pencarian? Ya, pencarian masih terus dilakukan dengan menggunakan penyisiran menggunakan perahu karet, terus susur sungai, dan sebagian melakukan pemantauan di darat dengan menyusuri sepanjang aliran Sungai Bodri hingga menuju ke Bendungan Juro yang ada di belakang saya ini. Demikian, Mas Ogi. Ya, Edi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat terkait dengan kronologi awal. Ini para korban bisa berada di sungai tersebut
Selain tadinya memang karena sedang KKN begitu ya, seperti apa? Ya, menurut informasi yang saya dapatkan dari lokasi kejadian, ada 15 mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang memang sedang menjalankan KKN di Desa Getas. Ke-15 mahasiswa tersebut bermain air di sekitar desa yang kebetulan di situ memang ada lokasi untuk wisata tubing. Tapi wisata tubing tersebut tidak beroperasi karena cuaca tidak mendukung. 15 anak mahasiswa tersebut bermain air sendiri tanpa ada pengawasan dan tidak menggunakan alat pelampung. Namun tiba-tiba sekitar pukul 13.30 air dari wilayah selatan turun dengan deras karena wilayah atas atau wilayah selatan diguyur hujan. Sementara di lokasi kejadian sendiri tidak turun hujan. 6 mahasiswa yang berada di air tidak sempat menyelamatkan diri, sementara 9 yang masih berada di atas bisa menyelamatkan diri. Ke-9 mahasiswa temannya tidak bisa menolong korban yang terseret karena derasnya air. Gitu, Mbak. Baik, kita tentunya berharap para mahasiswa yang masih dalam pencarian segera ditemukan dalam kondisi selamat. Terima kasih rekan Edi melaporkan langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Baik, bisa duka menyemuti keluarga salah satu mahasiswa korban hanyut di Sungai Ringin, Desa Getas, Kendal, Jawa Tengah. Korban hanyut bersama 5 teman lainnya karena tersapu banjir bandang. Duka mendalam dirasakan keluarga Muhammad Labib Rizki, salah satu mahasiswa UIN Wali Songo Semarang yang hanyut saat KKN di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Labib merupakan anak tunggal dari pasangan Muhammad Humaini dan Nurhaniah, warga Landung Sari 12A, Kelurahan Noyon Takansari, Kota Pekalongan. Korban berangkat KKN sejak pertengahan Oktober lalu, namun naas, ia bersama teman-temannya hanyut tersapu banjir bandang saat bermain di Sungai Ringin, Desa Getas. Anak saya cuma satu ini, Pak. Satu-satunya? Bu, sering komunikasi dengan putranya selama KKN ini? Ya, sering sih, kadang-kadang juga. Terus kemarin sempat komunikasi, Bu? Apa kemarin jam 6:04 saya transfer dia. Saya putuskan pagi. Bib, ini ibu tak transfer, ibu saya transfer. Bib jawabnya Waalaikumsalam, matur nuwun sanget, Bu. Ngeten tok sudah, enggak ada apa-apa lagi kayak gitu tok. Rencananya, jenazah Labib akan dimakamkan di pemakaman umum setempat Rabu siang. Sementara polisi masih mencari 3 korban hanyut lainnya. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.